Puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual adalah budidaya Sangguan Jinjue. Terlebih lagi, teknik bela diri yang digunakan Sangguan Jinjue jelas merupakan teknik bela diri tingkat setengah dewa. Sangguan Jinjue menduduki peringkat ke-465 dalam daftar 1000 talenta teratas. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Ledakan. Setelah keduanya berpisah, mereka mulai bertengkar lagi. Tebasan serigala surgawi, tebas semua kehidupan. Sangguan Jinjue bermandikan cahaya bintang yang terang. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Auranya luar biasa dan kuat. Dia menebas dengan pedangnya, seperti serigala yang melolong ke bulan. Jika mereka bertarung pada level yang sama, kekuatan tempur Sangguan Jinjue bahkan akan melampaui kekuatan Miao Yi. Setiap tempat ke-100 dalam daftar 1000 talenta terbaik adalah sebuah lompatan dan panggung. Sangguan Jinjue berada di peringkat 500 teratas, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Lu Ming mengaktifkan seni ilahi penekan penjara dan esensi vital dalam tubuhnya meledak. Setiap telapak tangan dan setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menekan 9 tingkat neraka. Itu sangat menakutkan saat dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Sangguan Jinjue. Kekuatan kekerasan menyapu ke segala arah, menyebabkan penonton di sekitarnya mundur dengan panik. Ki yang kuat meledak menuju puncak gunung. Namun, tombak panjang yang ditancapkan terbalik di puncak gunung memancarkan sinar merah. Ki kuat yang terbang menjauh seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu tidak menimbulkan pergerakan sama sekali. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan tempur dari 500 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas? Itu terlalu menakutkan. Itu benar. Tempat ke-100 dalam daftar 1000 talenta teratas adalah sebuah ambang batas. Siapa orang itu? Dia benar-benar bisa melawan Sangguan Jinjue. Teriakan alarm datang dari sekitar. Yang paling penting adalah budidaya Lu Ming hanya berada di alam samudera spiritual tingkat kedua. Untuk alam laut spiritual tingkat kedua menjadi begitu kuat sungguh menakutkan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan. Apakah ini kekuatan tempur dari 500 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas? Itu memang kuat, tapi itu saja. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. 4 jenis lampu menyala. Telapak tangan Lu Ming berisi 4 konsep. Sebelumnya, Lu Ming hanya menggunakan 3 jenis alam niat bumi, dan bukan ledakan. Dia juga ingin menguji kekuatan 500 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Sekarang setelah dia mengetahuinya, sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Bang! Telapak tangan itu terjatuh dan cahaya pedang Sangguan Jinjue hancur. Wajah Sangguan Jinjue dipenuhi ketakutan saat dia dengan panik mundur sambil memegang pedang di depannya. Dentang! Telapak tangan Lu Ming mengenai pedang Sangguan Jinjue. Seolah-olah gunung dewa kuno telah menabrak Sangguan Jinjue. Tubuh Sangguan Jinjue bergetar hebat. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat. Bagaimana mungkin? Kamu baru saja menahan diri. Sangguan Jinjue meraung tak percaya. Lu Ming hanya berada di alam samudera spiritual tingkat kedua. Saat dia bertarung dengannya barusan, dia sebenarnya menahan kekuatannya. Sungguh tak tertahankan bagi seseorang yang sombong seperti dia. Aku tidak perlu menggunakan kekuatan penuhku untuk menghadapimu. Lu Ming melangkah maju dan memukul dengan telapak tangannya. Sangguan Jinjue melolong panjang. Cahaya bintang memenuhi udara dan lolongan serigala mengguncang langit. Dia ingin melawan, tapi 4 keinginan Lu Ming terlalu kuat. Meskipun keinginan bintang Sangguan Jinjue telah mencapai tingkat kedua, ia masih rentan di bawah keinginan Lu Ming. Bang! Tubuh Sangguan Jinjue terlempar. Ada lubang besar di dadanya, dan tulangnya hancur. Dia memuntahkan seteguk besar darah, dan matanya penuh ketakutan. Berhenti, kamu memenangkan pertarungan ini. Kita akan bertarung lagi di lain hari. Sangguan Jinjue berteriak dan segera mundur, mencoba pergi. Lelucon apa? Siapa yang ingin bertarung denganmu di lain hari? Kamu boleh datang dan pergi sesukamu, untuk apa kamu menganggapku? Karena kamu datang hari ini, jangan pergi. Lu Ming menggunakan langkah menghentak surga 9 naga dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi, matanya dingin. Kamu ingin membunuhku, tetapi kamu harus mengerti bahwa jika kamu membunuhku, kamu harus menunggu balas dendam gila keluarga Sangguan. Sangguan Jinjue berkata dengan dingin. Dia sebenarnya mengancamnya. Itu urusanku, kamu tidak perlu khawatir. Tatapan Lu Ming tenang dan dia tidak tergerak. Hari ini, dia bertekad untuk membunuh Sangguan Jinjue. Murid dari keluarga bangsawan besar semuanya sama. Hari ini, di bawah pengawasan publik,
Luming telah membunuh 3 pemuda dari keluarga Sangguan dan mengalahkan Jue Emas Sangguan. Bahkan jika dia melepaskan Sangguan Emas Jue, dia tetap akan membalas dendam. Dia mungkin juga membunuhnya untuk mengakhiri masalah ini. Melihat ini, Sangguan Jinjue benar-benar ketakutan. Dia mengerti bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kejam. Lari. Sangguan Jinjue lari ke kejauhan. Namun, seberapa cepat langkah-langkah surga 9 naga Luming. Setelah beberapa langkah, dia berhasil menyusul Sangguan Jinjue. Telapak tangannya seperti monumen dewa, dan dia terus menekan. Sangguan Jinjue berteriak marah dan berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Saat berikutnya, salah satu lengannya remuk. Mati. Telapak tangan Luming diarahkan ke kepala Sangguan Jinjue. Miao Yi, bersama beberapa pemuda lainnya, bergegas menuju kelompok Luming dengan kecepatan tinggi. Kita hampir sampai. Kali ini, aku akan membuat anak itu menghadapi dilema hidup dan mati. Di mata Miao Yi, niat membunuh yang gila terus muncul. Ada pertempuran besar di depan. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh dari depan. Ayo pergi dan lihat. Miao Yi membawa beberapa pemuda dan meningkatkan kecepatan mereka, terbang ke depan. Dia tidak terbang jauh sebelum dia melihat Sangguan Jinjue melarikan diri ketakutan. Seorang pria mengejarnya. Itu Sangguan Jinjue, dan anak itu. Murid Miao Yi berkontraksi dengan cepat. Saat berikutnya, dia melihat Sangguan Jinjue menjerit kesakitan. Telapak tangan Luming memukulnya tanpa ragu-ragu. Bang! Kepala Sangguan Jinjue meledak seperti semangka. Mata Miao Yi hampir keluar dari rongganya, dan dia hampir menggigit lidahnya. Sangguan Jinjue telah dibunuh oleh Luming dengan satu telapak tangan. Setelah Luming membunuh Sangguan Jinjue dengan satu pukulan telapak tangan, dia mengulurkan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan Sangguan Jinjue. Dia kemudian melahap esensi darah dan menatap Miao Yi dengan tatapan dingin. Kamu juga membawa orang untuk membunuhku. Nada suara Luming dingin dan penuh dengan niat membunuh. Hati Miao Yi bergetar, dan dia merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia buru-buru berkata, tidak, kenapa aku harus melakukannya? Kebetulan lewat, haha, kakak pemberani banget, adik ini mengagumimu. Selamat tinggal sekarang. Miao Yi menangkupkan tinjunya, senyum jelek di wajahnya saat dia berbalik dan pergi. Lelucon yang luar biasa. Kekuatan tempur Sangguan Jinjue jauh lebih kuat dari miliknya. Dia juga merupakan kebanggaan surga yang tiada taranya dari keluarga Sangguan. Statusnya juga luar biasa. Luming bahkan telah membunuh Sangguan Jinjue. Kemungkinan besar dia tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Dia hanyalah orang yang kejam. Dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan di belakang mereka. Dia tidak lagi berpikir untuk membunuh Luming. Dia hanya ingin menjauh dari Luming sejauh mungkin. Miao Yi pergi seolah sedang mencoba melarikan diri. Senyuman tersungging di sudut mulut Luming. Dia tidak mengejarnya. Benar saja, jika kamu kejam, orang lain akan takut padamu. Pembangkit tenaga listrik muda lainnya di sekitarnya juga sangat terkejut, dan perasaan mereka sangat rumit. Sangguan Jinjue, surga favorit yang terkenal di tanah Tandus Timur, telah mati begitu saja. Sekarang, pertempuran Providence belum dimulai, dan sudah ada banyak orang jenius yang mati satu demi satu. Ketika pertempuran Providence secara resmi dimulai, seberapa tragiskah hal itu? Berapa banyak orang jenius yang akan mati? Saat itu, yang kuat akan menjadi lebih kuat dan melangkahi mayat yang lemah untuk mencapai puncak. Sosok Luming melintas saat dia menyimpan cincin penyimpanan anggota keluarga Sangguan lainnya dan melahap semua esensi darah. Dia kemudian terbang ke puncak gunung tempat tombaknya ditancapkan terbalik. Dia duduk bersila dan mulai memurnikan esensi darah. Kali ini, terdapat 3 esensi darah seniman bela diri tingkat samudera spiritual tingkat 5 dan esensi darah seniman bela diri tingkat samudera spiritual tingkat ketiga. Itu bahkan lebih agung, dan kekuatan esensi darahnya bahkan lebih murni. Pada saat yang sama, semuanya melonjak menuju garis keturunan prasasti penekan penjara. Kali ini, penyempurnaannya memakan waktu sehari. Di istana keluarga Sangguan, aura menakutkan dan niat membunuh muncul. Apa katamu? Jin Jue terbunuh oleh anak bernama Luming itu. Raungan yang dalam terdengar, mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Pemilik suara tersebut adalah Sangguan Zongyuan, ayah dari Sangguan Wu Chen dan Sangguan Wu Ling, seorang tetua dengan kekuatan nyata di keluarga Sangguan. Sangguan Wu Chen, Sangguan Wu Ling,
dan seorang pria kurus berdiri di samping Sangguan Zongyuan. Wajah mereka pucat dan berkeringat banyak. Mereka tahu bahwa Sangguan Zongyuan sangat marah. Dia sangat marah. Sangguan Jinjue terbunuh. Di antara generasi muda keluarga Sangguan, Sangguan Jinjue adalah favorit surga terkuat kedua. Hanya ada satu orang yang lebih kuat darinya. Keluarga Sangguan menaruh harapan besar pada orang jenius seperti itu. Di masa depan, dia pasti akan menjadi pilar pendukung keluarga Sangguan. Sayangnya dia mati begitu saja. Bagaimana mungkin Sangguan Zongyuan tidak marah? Lu Ming, dia harus mati. Setelah hening beberapa saat, Sangguan Zongyuan mengucapkan kalimat dingin. Tapi ayah, ada orang yang menjaga 100 gunung yang dihormati. Orang yang berusia di atas 30 tahun tidak bisa masuk sama sekali. Bagaimana kita bisa membunuh kecil itu? Kata Sangguan Wuchen. Di antara generasi muda keluarga Sangguan, tidak ada orang lain yang bisa bersaing dengan Lu Ming kecuali satu orang. Namun, orang itu sedang berkultivasi di tanah suci lain yang tingkatnya lebih tinggi dan tidak dapat mengganggunya. Hanya generasi tua yang bisa membunuh Lu Ming. Namun, para tetua tidak dapat memasuki 100 gunung yang dihormati. Selain itu, mereka tidak berani mengirim orang yang lebih tua untuk membunuh Lu Ming. Dia hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Dia tidak mungkin tinggal di 100 gunung yang dihormati selamanya. Tunggu dia keluar. Mata Sangguan Zongyuan sedingin es saat dia melanjutkan, kirim seseorang untuk memantau 100 gunung yang dihormati. Beritahu aku segera setelah anak itu keluar. Ya, kata pria kurus itu. Lu Ming berkultivasi di samping tombak panjang sepanjang hari sebelum dia berhasil memurnikan semua esensi darah. Namun, garis keturunan prasasti penekan penjara belum berkembang. Tapi kali ini, Lu Ming punya perasaan. Dia merasa bahwa dia tidak jauh dari tingkat dewa. Perasaan yang luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa prasasti penekan penjara tidak jauh dari promosi. Lu Ming memperlihatkan ekspresi antisipasi. Setelah prasasti penekan penjara dipromosikan ke tingkat dewa, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa ada penggunaan yang lebih kuat dari garis keturunan dewa. Itu tidak sesederhana ledakan kekuatan. Ini akan sangat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Penguasa yang telah membangkitkan garis keturunan dewa juga dikenal sebagai penguasa tingkat dewa. Menurut catatan, 300 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas semuanya adalah talenta setingkat dewa. Dengan kata lain, 300 orang teratas dalam daftar 1000 talenta teratas semuanya telah membangkitkan garis keturunan ketiga, yang merupakan garis keturunan dewa. Tanpa membangkitkan garis keturunan dewa, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan para jenius itu. Lu Ming merenung sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia berencana meninggalkan tempat ini dan pindah ke tempat lain untuk bercocok tanam. Saudaraku, bolehkah aku mengetahui namamu? Pada saat ini, seorang pria muda berjalan ke sisi Lu Ming, menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Lu Ming sedikit mengernyit. Saudaraku ini, aku dapat melihat bahwa kekuatan tempurmu kuat dan kamu memang naga di antara manusia. Aku tertarik untuk berteman denganmu. Saya Chu Zongxuan. Pemuda itu melanjutkan. Matanya sangat murni, dan sepertinya dia tidak memiliki pemikiran lain. Chu Zongxuan, peringkat 586 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Lu Ming mengangkat alisnya. Haha, itu hanya nama kecil, tidak bisa dibandingkan denganmu, saudaraku. Chu Zongxuan tertawa. Saya Lu Ming. Karena Chu Zongxuan sangat berterus terang, Lu Ming bukanlah orang yang sok. Dia tersenyum. Mungkinkah itu orang berkemampuan terkuat di daftar Raja Surgawi, Lu Ming? Mata Chu Zongxuan bergerak saat dia berkata. Jika tidak ada Lu Ming kedua yang juga menduduki peringkat teratas Raja Surgawi, itu pasti aku. Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata. Tidak heran saudara Lu begitu kuat. Dengan kekuatan tempur Anda harus mampu melewati menara 100 talenta. Anda bahkan mungkin mendapatkan tanda ke tanah suci budidaya tingkat tinggi lainnya. Chu Zongxuan menghela nafas. Menara 100 yang tertinggi. Sebuah tanda yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Lu Ming ragu. Sepertinya kakak Lu belum mengetahuinya. Chu Zongxuan sedikit terkejut. Dia menjelaskan secara singkat kepada Lu Ming. Ada banyak tempat suci budidaya di 9 naga, dan Gunung 100 Pemuja hanyalah salah satunya. Itu hanya hal biasa. Ada juga beberapa tanah suci budidaya yang bahkan lebih menakjubkan daripada 100 gunung yang dihormati,
dan efeknya bahkan lebih baik. Namun, beberapa tanah suci tersebut membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar, sehingga jumlah orang yang dapat masuk sangat terbatas. Beberapa tanah suci hanya terbuka untuk peringkat teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Bagaimanapun, sumber daya terbatas. Mereka hanya bisa diberikan kepada para jenius yang lebih kuat sehingga mereka bisa mencapai hasil yang lebih baik dalam pertempuran Providence. Dikatakan bahwa 100 orang teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik telah dikirim ke tempat rahasia oleh Kaisar Bela Diri di Yi untuk berkultivasi dalam pengasingan, menunggu pertempuran takdir. Jika seseorang ingin memasuki tanah suci budidaya yang lebih tinggi, selain favorit surga yang terkenal dan berperingkat teratas, ada cara lain, dan itu adalah untuk mendapatkan kualifikasi. Di beberapa tanah suci budidaya biasa, akan ada beberapa tempat pengujian. Misalnya, pagoda 100 tertinggi di gunung 100 tertinggi. Selama mereka melewatinya, ada kemungkinan tertentu untuk mendapatkan tanda ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Beberapa orang jenius yang berkultivasi di Gunung 100 Supremes sering pergi ke Pagoda 100 Supremes. Sebenarnya ada tempat seperti itu. Jantung Luming berdebar kencang. Efek dari 100 gunung yang dihormati masih cukup baik jika tingkat budidaya seseorang lebih rendah. Namun, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi seseorang, efeknya akan semakin lemah. Tentu akan lebih baik jika seseorang bisa pergi ke tempat yang lebih misterius untuk bercocok tanam. Saudara Lu, apakah kamu ingin pergi? Kenapa kita tidak pergi bersama? Saya berencana untuk pergi dan mencobanya, kata Chu Zongxuan. Baiklah, ayo pergi bersama, kata Lu Ming. Lalu, keduanya meninggalkan tempat itu. Chu Zongxuan pernah ke sana sebelumnya dan mengetahui jalannya. Dia membawa Lu Ming ke arah 100 gunung yang dihormati. Beberapa jam kemudian, sebuah menara tinggi muncul di depan mereka. Itu adalah menara batu yang menempati area yang luas dan sangat tinggi hingga mencapai awan. Keduanya terbang dan mendarat di bawah menara batu. Ada beberapa pemuda lain di bawah menara batu, dan mereka semua melihat ke atas. Lu Ming juga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Menara batu itu memiliki total 10 tingkat. Saat ini, 6 lantai pertama semuanya bersinar terang, sedangkan 4 lantai terakhir gelap gulita. Dalam perjalanan, Chu Zongxuan menjelaskan situasi menara 100 tertinggi kepada Lu Ming. Menara 100 talenta tidak menguji kultivasi seseorang, tetapi tujuan dunia langit dan bumi. Ada 10 level di menara 100 Supremes. Selama seseorang bisa mencapai tingkat ke-9, mereka akan bisa mendapatkan token yang akan membawa mereka ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi. Setiap kali dia melewati satu level, menara 100 talenta akan menyala. Saat ini, 6 lantai pertama menyala, menandakan bahwa seseorang telah berhasil mencapai lantai 6. Saat ini, lampu di lantai 7 juga tiba-tiba menyala. Luan Xiongfei telah mencapai lantai 7. Mungkinkah dia mencapai lantai 8? Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Namun, ranah 100 pertempuran keluarga Luan memang menakutkan. Di bawah menara 100 Supremes, yang lain berdiskusi dengan suara pelan. Tatapan Lu Ming berkedip-kedip. Keluarga Luan, salah satu dari 6 keluarga bangsawan kuno, bernama Luan Xiongfei. Dia berada di peringkat ke-432 dalam daftar 1000 talenta teratas, dan bahkan lebih kuat dari Sangguan Jinjue. Jelas sekali, Luan Xiongfei telah mencapai lantai 7. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, sonic boom yang dahsyat datang dari langit. Aura panas menyebar ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sosok kekar di langit terbang ke arah mereka dengan kecepatan ekstrim. Tubuhnya ditutupi api ungu, seperti matahari ungu. Itu adalah api keluarga Wang yang membakar langit. Seseorang berseru, ledakan. Dalam sekejap mata, orang itu mendekati pagoda 100 tertinggi, tetapi dia tidak berniat untuk memperlambat kecepatannya. Seluruh tubuhnya seperti meteorit, menghantam mereka. Tidak bagus, menghindar. Yang lain kaget dan mundur. Lu Ming mengerutkan kening dan berdiri diam. Haha, pergilah. Anggota keluarga Wang tertawa dan jatuh. Saudara Lu, minggir. Chu Zongxuan menarik Lu Ming ke samping. Ledakan. Anggota keluarga Wang menginjak keras tempat Lu Ming berdiri. Bumi bergemuruh, kerikil beterbangan, dan retakan muncul di tanah. Wang Kong. Itu Wang Kong. Seseorang berseru. Wang Kong, peringkat 430 dalam daftar 1000 talenta teratas, satu peringkat lebih tinggi dari Luan Xiongfei.
Wang Kong mendarat di tanah dan melirik Lu Ming dengan tidak ramah. Baru saja, Lu Ming tidak ingin menghindar dan itu membuatnya sedikit tidak senang. Klan Wang, Lu Ming bergumam. Dia memikirkan Jian Feiliu. Jian Feiliu seharusnya sudah tiba di 9 naga. Dia bertanya-tanya apakah dia pergi ke keluarga Wang. Jika dia punya kesempatan, dia harus menemukan keluarga Wang dan menanyakannya kepada mereka. Hehe, orang itu, Luan Xiongfei, sebenarnya berhasil mencapai level ke-7. Sepertinya 100 niat bertarungnya telah sedikit meningkat. Namun, saya khawatir tidak akan mudah untuk mencapai level ke-8. Wang Kong terkekeh. Benar saja, tidak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di lantai 7. Sesosok muncul dan terpental. Itu adalah seorang pemuda kekar. Dia mengenakan baju besi dan memancarkan kemauan bertarung yang kuat. Hehe, Luan Xiongfei, sepertinya kamu gagal. Wang Kong mencibir. Wang Kong, aku gagal. Kamu mungkin tidak lebih baik dariku. Setelah berkata sebanyak ini, Luan Xiongfei tidak tinggal lebih lama lagi, dan melayang ke langit dan meninggalkan tempat ini. Setelah Luan Xiongfei keluar, semua lampu di Menara 100 Supremes telah padam, yang berarti tidak ada seorang pun di dalamnya. Wang Kong mendengus dan melangkah menuju lantai pertama menara. Ada pintu terang di bagian bawah lantai pertama Menara 100 Supremes. Wang Kong menghilang setelah dia melewatinya. Saudara Lu, ayo pergi dan mencobanya, kata Chu Zongxuan. Banyak orang dapat memasuki Menara 100 Talenta pada saat yang bersamaan. Lu Ming mengangguk dan melangkah ke pintu cahaya bersama Chu Zongxuan. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya juga masuk ke pintu lampu. Saat Lu Ming memasuki pintu cahaya, dia muncul di sebuah platform. Apa? Begitu dia masuk, Lu Ming menyadari bahwa inti penting dalam tubuhnya tidak dapat diedarkan sama sekali. Bahkan api energi mentalnya tidak dapat disirkulasikan. Dia hanya bisa meletus dengan alam surga dan bumi. Suara mendesing. Pedang api dibentuk dan ditebas ke arah Lu Ming. Pedang api ini dibentuk oleh konsep api yang setara dengan tahap awal permulaan level 2. Dengan satu pemikiran, konsep api Lu Ming meledak dan mengembun menjadi tombak api yang panjang, yang ditusuknya ke pedang yang menyala-nyala. Dengan keras, pedang api itu hancur. Sebuah pintu cahaya muncul di depan peron. Tahap pertama ini sangat mudah. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke pintu cahaya. Saat berikutnya, dia muncul di platform lain. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar Menara 100 Supremes, mereka dapat melihat bahwa 3 lantai telah menyala, menandakan bahwa seseorang telah berhasil mencapai lantai 3. Kali ini, pedang api lainnya terbentuk di peron. Namun konsep api yang terkandung dalam pedang menyala ini sudah mencapai puncak level kedua. Itu setara dengan konsep api Lu Ming saat ini. Lu Ming hanya menggunakan semacam konsep api dan memadatkan tombak panjang untuk melawan pedang api. Bas! Dan EBSCP, whoosh! Tombak dan pedang terus berbenturan, dan suara benturan logam terdengar. Ini murni pertarungan niat, tidak buruk. Ini bisa melemahkan niatku dan membuatnya lebih kuat. Lu Ming merenung dan fokus mengendalikan konsep api untuk melawan pedang yang menyala-nyala. Konsep api Lu Ming saat ini berada di puncak pemula tingkat kedua, yang setara dengan pedang api. Keduanya terus bentrok. Saat ini, 5 lantai Menara 100 Supremes telah menyala. Ini berarti seseorang telah berhasil mencapai lantai 5. Kecepatan yang sangat cepat. Itu pasti Wang Kong. Dia sudah mencapai lantai 5. Aku ingin tahu apakah dia bisa mencapai lantai 9. Lantai 9 tidak mungkin. Bahkan Luan Xiongfei baru berhasil mencapai lantai 7. Saya pikir Wang Kong kemungkinan besar akan terjebak di sana juga. Masih ada beberapa orang yang menonton dan berdiskusi di bawah menara. Lu Ming meledak dengan konsep api dan bertarung dengan pedang yang menyala-nyala. Setelah lebih dari 100 ronde pertarungan, Lu Ming merasa bahwa dia menjadi semakin akrab dengan penggunaan konsep api. Tombak panjangnya menari dan dia berada di atas angin. Setelah beberapa gerakan, dia mengalahkan pedang api itu. Meskipun konsep api Lu Ming belum menembus kemacetan dan mencapai tingkat 2 yang lebih rendah, dia merasa itu selangkah lebih dekat. Setelah menghancurkan pedang api itu, pintu cahaya lain muncul di depannya. Lu Ming melangkah ke dalamnya dan saat berikutnya, dia muncul di platform tingkat ketiga. Kali ini, pedang tempur emas muncul. Itu dibentuk oleh mentalitas logam, dan telah mencapai penyelesaian awal mentalitas tingkat 2. Tampaknya wasiat yang muncul di Menara 100 Supremes itu acak, dan tidak ditentukan oleh wasiat tertentu. Suara mendesing. Pedang tempur emas sangat tajam saat menusuk ke arah Lu Ming.
Ledakan. Saat ini, Luming merilis dua konsep. Dua maksud angin dan api digabungkan membentuk tombak panjang. Setelah beberapa gerakan, itu menghancurkan pedang emas besar itu. Luming melanjutkan dan memasuki level keempat. Pada tingkat keempat, itu masih merupakan pedang emas, tetapi kekuatan mentalitas logam telah mencapai puncak tingkat dua tingkat yang lebih rendah. Luming menggunakan konsep angin dan api untuk bertarung. Setelah bertukar puluhan gerakan, dia mengalahkan pedang emas dan memasuki level kelima. Dan saat ini, sudah ada orang yang gagal melewati babak tersebut dan dikeluarkan. Lantai 7 juga menyala saat ini. Seseorang telah berhasil mencapai tingkat ke-7. Di bagian bawah menara, yang lain mengangkat kepala untuk melihat apakah lantai 8 akan menyala. Namun, setelah beberapa saat, level ke-7 muncul dan sesosok tubuh terbang keluar. Itu adalah Wang Kong. Sial, tinggal sedikit lagi dan aku akan bisa mencapai level ke-8. Wang Kong menggeram. Begitu Wang Kong keluar, dia melihat lampu di lantai 7 menara telah padam, tetapi 6 lantai terbawah masih menyala. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ada kilatan cahaya di lantai 6 dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah Chu Zongxuan. Dia berhasil mencapai lantai 6 dan terlempar. Lampu di lantai 6 padam, namun 5 lantai di bawahnya masih menyala. Masih ada seseorang di lantai 5. Wang Kong melihat ke menara 100 Supremes tetapi tidak pergi. Saat itu, Luming berada di level kelima. Cincin hijau muncul di tingkat kelima. Itu dipadatkan oleh konsep angin dan telah mencapai tahap tingkat 2 tingkat atas. Luming masih melepaskan dua niat, angin dan api. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia benar-benar dirugikan. Namun, Luming tidak terburu-buru. Dengan cara ini ia dapat melatih konsep angin dan api, khususnya konsep angin. Dia juga bisa menggunakannya sebagai referensi. Luming tidak berharap mendapatkan pahala apapun, tapi dia berharap tidak membuat kesalahan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan melepaskan konsep angin dan api untuk melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun setiap serangan akan membuat tombak panjang yang dipadatkan oleh konsep angin dan api Luming bergetar seolah-olah akan runtuh kapan saja, Luming akan memblokirnya setiap saat. Luming memblokir dan memahaminya. Di luar menara 100 Supremes, semua orang memperhatikan. Apa yang sedang terjadi? Siapa itu? Kenapa kamu lama sekali berada di lantai 5? Itu adalah orang yang datang bersama Chu Zongxuan. Saya tidak tahu namanya, tapi saya rasa dia hanya bisa mencapai level kelima paling banyak. Itu sebabnya dia terjebak di sana begitu lama. Jika tidak bisa lewat, turunlah lebih awal. Ada orang lain yang perlu masuk. Jangan buang waktu mereka. Saat ini, ada orang lain yang baru saja tiba dan mendengus dingin. Membosankan. Wang Kong mengerutkan bibirnya dengan nada menghina. Saat dia hendak pergi, matanya bergerak. Yang lainnya juga tercengang. Karena itu, menara 100 Supremes tingkat ke-6 tiba-tiba bersinar. Luming telah mencapai tingkat ke-6. Setelah bertahan sekian lama, dia akhirnya mencapai lantai 6. Saya kira lantai 6 adalah batasnya. Aku yakin dia akan terlempar dari lantai 6 dalam waktu kurang dari 1 menit. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tiba-tiba berhenti. Itu karena tingkat ke-7 juga menyala. Hanya butuh beberapa tarikan napas sejak lantai 6 menyala, dan lantai 7 sudah menyala. Orang-orang di bawah menara 100 Supremes tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut. Beberapa orang yang mengatakan bahwa batas Luming adalah tingkat ke-6 dan dia akan dikeluarkan dalam waktu kurang dari 1 menit merasa sangat malu hingga wajah mereka memerah. Pukulan muka ini terlalu cepat. Lantai 7 sudah menjadi lantai tertinggi yang pernah dicapai Wang Kong, dan sekarang, orang lain telah mencapainya. Menarik. Wang Kong melangkah mundur dan menatap menara 100 Supremes. Lantai 7 berhenti lagi. Lantai 8 tidak menyala untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang keluar. Di menara 100 tertinggi, Luming merasa bahwa dia telah cukup berlatih di tingkat kelima dan sekali lagi melepaskan mentalitas guntur. Dia menggabungkan 3 jenis mentalitas dan langsung mengalahkan cincin hijau, memasuki level ke-6. Ranah niat tingkat ke-6 setara dengan puncak menteri kelas 2. Luming hanya perlu beberapa napas untuk mengalahkannya dan naik ke tingkat ke-7. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk menerangi lantai 6 dan 7 hanya beberapa tarikan napas. Tingkat ke-7 memiliki konsep tingkat 2 yang lengkap. Tombak petir panjang yang dibentuk oleh tembakan petir ke arah Luming. Dia cepat dan kejam. Dia muncul di depan Luming dalam sekejap. Luming mengendalikan 3 konsep untuk melawan tombak petir. Kali ini,
Pertarungan berlangsung lebih dari 10 menit. Haha, konsep Thunderku akhirnya mencapai penyelesaian tahap awal level kedua. Dalam proses pertarungan sengit dengan tombak petir, Luming mendapat pencerahan dan mengembangkan konsep guntur hingga puncak pemula tingkat kedua. Kekuatan fusi dari tiga maksud meningkat lagi, dan itu menghancurkan tombak petir dalam satu gerakan. Tingkat 7, lulus. Luming melewati pintu cahaya dan melangkah ke tingkat ke-8. Ketika Luming melangkah ke tingkat ke-8, menara 100 Supremes tingkat ke-8 menyala. Di bawah menara, semua orang tidak bisa tidak melebarkan mata mereka. Luming sebenarnya telah mencapai tingkat ke-8. Menakutkan. Dalam hal ini, pemahaman Luming tentang alam niat telah melampaui pemahaman Luan Xiongfei dan Wang Kong. Luar biasa. Luming memang luar biasa. Chu Zongxuan diam-diam memuji. Ranah niat tidak mewakili seluruh kekuatan tempur seseorang. Meskipun niat orang ini tidak buruk, kekuatan tempurnya mungkin tidak sekuat itu. Wang Kong dengan dingin mendengus. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu bahwa Wang Kong telah dikalahkan dan tidak bahagia. Mereka hanya mengangkat kepala dan melihat ke menara 100 Supremes. Apakah dia bisa naik ke tingkat ke-9? Mereka tidak bisa tidak menantikannya. Niat tingkat ke-8 adalah puncak dari tingkat 2 yang lengkap. Luming memiliki 3 jenis niat dan bukan tandingannya. Oleh karena itu, dia melepaskan niat bumi. Segera setelah niat bumi digunakan, keempat niat tersebut bergabung dan menghancurkannya. Luming naik ke tingkat ke-9. Tingkat ke-9 menyala. Seseorang telah mencapai tingkat ke-9. Luar biasa, luar biasa. Selama dia berkinerja baik di tingkat ke-9, dia mungkin bisa mendapatkan token yang mengarah ke budidaya tanah suci yang lebih tinggi. Tingkat ke-9 sangat sulit untuk dilewati. Kami harus melakukan yang terbaik. Semakin baik kinerja kami, semakin besar kemungkinan kami bisa mendapatkan tokennya. Di bagian bawah menara, mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap puncak menara, di tingkat ke-9. Mari kita lihat kapan seseorang akan dikeluarkan. Maksud dari tingkat ke-9 belum dinaikkan ke tingkat ketiga. Jika sudah dinaikkan ke level ketiga, tidak perlu membandingkannya. Niat tingkat ketiga bisa sepenuhnya menghancurkan niat tingkat kedua. 9 pedang tempur muncul di lantai 9. Biru, merah, emas. Itu sebenarnya 9 maksud yang umum terlihat. Masing-masing diringkas menjadi pedang tempur dan menusuk ke arah Luming. 9 pedang tempur membentuk susunan pedang. Ledakan. Keempat niat tersebut menyatu dan membentuk pakaian pertempuran 4 warna di tubuh Luming. Itu menutupi seluruh tubuhnya dan bahkan wajahnya. Di saat yang sama, dia memegang tombak panjang dan menyerang dengan kekuatan yang menakutkan. Luming menyadari bahwa mentalitas yang muncul di Menara 100 Talenta adalah 9 mentalitas umum. Oleh karena itu, mereka yang memupuk mentalitas khusus akan mendapat keuntungan di sini. Ini karena mentalitas khusus lebih kuat dan misterius. Misalnya, konsep bumi adalah yang terkuat dari 4 konsep Luming. Jika digabungkan dengan 3 konsep lainnya, kekuatan yang meletus juga menjadi yang paling menakutkan. Bang, bang, bang. Suara tabrakan terdengar terus-menerus. Bang! Pedang tempur yang dipadatkan dari kehendak gunung pertama kali dikalahkan oleh Luming. Setelah satu pedang tempur dikalahkan, kekuatan 8 keinginan yang tersisa jauh lebih lemah. Kemudian, satu demi satu pedang tempur dikalahkan oleh Luming. Segera, ke-9 pedang tempur itu dikalahkan oleh Luming. Sebuah pintu cahaya muncul di depan peron. Apakah itu pintu masuk ke lantai 10? Luming bergumam. Menurut Chu Zongxuan, sangat sulit bagi orang biasa untuk melewati tingkat ke-9. Sudah lumayan untuk bisa mencapai level ke-9 dan bahkan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Pada tingkat ke-9, 9 jenis wasiat yang umum terlihat diringkas menjadi 9 pedang tempur, membentuk susunan pedang. Selanjutnya, mereka semua telah menyelesaikan level 2. Orang biasa tidak akan mampu melewatinya. Luming adalah satu-satunya yang telah menggabungkan 4 niat dan niat bumi yang kuat yang bisa lewat. Lalu, apa yang ada di lantai 10? Luming melangkah maju dan melangkah ke pintu cahaya. Di luar menara, ketika Luming melangkah ke pintu cahaya yang menuju ke tingkat ke-10, semua lampu di tingkat ke-9 tiba-tiba padam. Semua lampu di menara padam. Lampunya hilang. Orang itu telah gagal. Mereka tidak mengetahui nama Luming. Itu tidak benar. Kenapa dia belum keluar? Biasanya, setelah gagal, Anda akan dikeluarkan. Kamu tidak akan mati di dalam, kan?
Saya kira tidak demikian. Saya belum pernah mendengar ada orang di Menara 100 Supremes yang sekarat. Saya menunggu. Namun, 1 jam telah berlalu dalam sekejap mata dan Lu Ming belum keluar. 2 jam kemudian, Lu Ming belum keluar. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu tetapi Lu Ming belum keluar. Semua orang terdiam. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar mati di dalam? Namun, yang lain ingin masuk tetapi tidak bisa. Artinya masih ada orang di dalam. Apa yang terjadi? Chu Zongxuan juga sedikit cemas. Dia khawatir sesuatu telah terjadi pada Lu Ming. Chu Zongxuan, siapa pria yang datang bersamamu ini? Mata Wang Kong beralih ke Chu Zongxuan, dan cahaya tajam melintas di matanya. Dia adalah Lu Ming, kata Chu Zongxuan setelah hening beberapa saat. Itu hanya sebuah nama, tidak ada yang perlu disembunyikan. Lu Ming, siapa ini? Kamu bahkan tidak mengenal Lu Ming. Sepertinya kamu sudah terlalu lama mengasingkan diri. Saya mendengar bahwa tempat pertama dalam peringkat Raja Surgawi tahun ini disebut Lu Ming. Jadi itu dia. Beberapa orang di tempat kejadian pernah mendengar nama Lu Ming sebelumnya, sementara beberapa lainnya belum. Lu Ming, itu dia. Mata Wang Kong bahkan lebih tajam, seolah-olah ada api yang menyala di dalamnya. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Lu Ming. Selama pertempuran daftar Raja Surgawi, beberapa elit keluarga Wang telah meninggal, dan mereka semua dibunuh olehnya. Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan pagoda 100 mulia ini. Berapa hari kamu bisa tinggal di sana? Wang Kong mencibir. Dia muncul di atas batu besar tidak jauh dari sana dan duduk bersila. Faktanya, Lu Ming sendiri sedikit terkejut. Ketika dia melangkah melewati pintu cahaya dan muncul di lantai 10, dia menemukan ada 2 lelaki tua duduk bersila di lantai 10. Kedua lelaki tua itu mengenakan jubah abu-abu, dan sepertinya mereka tidak memancarkan aura sama sekali. Mereka seperti 2 lelaki tua biasa. Tentu saja, Lu Ming tidak terlalu mengira bahwa mereka adalah 2 tetua biasa. Tidak mungkin para tetua biasa berada di sini. Satu-satunya kemungkinan adalah budidaya pihak lain begitu dalam sehingga dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ketika Lu Ming muncul, tatapan kedua tetua tertuju padanya, dan mereka tampak terkejut. Menarik, ia telah memahami 4 macam niat dan berhasil menggabungkannya. Ini sangat jarang terjadi. Salah satu lelaki tua itu berkata. Itu lebih dari jarang. Saya belum pernah melihat orang yang telah menggabungkan 4 keinginan dan masih bisa berkultivasi ke tingkat kedua. Ya, saya pernah melihat seseorang yang menggabungkan 3 keinginan. Kata lelaki tua lainnya. Lu Ming dari generasi junior menyapa kedua senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat. Lumayan, anak kecil. Salah satu dari mereka mengangguk. Senior, bolehkah saya bertanya apa ujian untuk lantai 10 itu? Lu Ming bertanya. Penilaian. Tidak, kamu sudah melewati semuanya, tapi karena kamu sudah mencapai lantai 10, kami berdua orang tua tidak bisa tidak menunjukkan penghargaan kami. Mata lelaki tua di sebelah kiri berbinar begitu dia selesai berbicara. Seolah-olah 2 bola api sedang terbakar. Saat berikutnya, api tak berujung menyelimuti Lu Ming. Lu Ming terkejut. Dia melepaskan 4 niat dan berteriak pada saat yang sama, Senior, apa maksudmu dengan itu? Nak, ada baiknya kamu melawan hanya dengan konsep api. Kata orang tua itu. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Kedua orang tua ini tidak dapat diduga. Mudah bagi mereka untuk membunuhnya. Mengapa mereka harus melakukan ini? Dari nada bicara lelaki tua itu, sepertinya ada alasan lain. Lu Ming sekaligus mempertahankan 3 konsep lainnya dan hanya menggunakan konsep api untuk melawan. Ketika api yang dikendalikan oleh sesepuh mengelilingi Lu Ming, dia tidak merasakan sedikit pun panas. Sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Ia merasa seperti sedang mandi dalam konsep api, dan berbagai perubahan konsep api muncul di depan matanya. Mentalitas api mengalami transformasi seperti itu. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Kenapa aku tidak memikirkannya? Sesaat kemudian, mata Lu Ming berbinar. Dia menutup matanya dan mulai memahaminya. Persepsinya benar-benar tenggelam dalam konsep api di dunia luar. Adapun konsep apinya sendiri, berubah saat dia memahaminya. Anak ini memiliki pemahaman yang kuat. Mata lelaki tua di sebelah kiri berbinar dan dia tidak bisa tidak memuji. Pemahamannya memang luar biasa. Dia telah memahaminya dengan sangat cepat. Tapi itu tidak mengherankan. Untuk berhasil menggabungkan 4 jenis niat dan berkultivasi ke alam ini, bahkan jika dia mengalami pertemuan yang hebat, pemahamannya sungguh luar biasa.
kata lelaki tua di sebelah kanan. Begitu saja, Lu Ming tenggelam dalam kultivasi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, konsep api Lu Ming tiba-tiba menjadi ganas dan kuat. Konsep apinya akhirnya menembus ke tingkat kedua yang lebih rendah. 3 hari untuk menerobos kemacetan. Tidak buruk, tidak buruk. Orang tua di sebelah kiri mengangguk dan menyingkirkan konsep apinya. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Lu Ming sangat gembira. Dia tahu bahwa lelaki tua itu punya niat untuk membantunya. Nak, jangan senang terlalu dini. Masih ada lagi. Mata orang tua di sebelah kanan berbinar. Dia membuka mulutnya dan angin kencang bertiup. Konsep angin tak berujung menyelimuti Lu Ming. Konsep angin. Lu Ming sangat gembira dan terus berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Konsep angin Lu Ming juga berhasil menembus dan mencapai tingkat 2 tingkat yang lebih rendah. Nak, kami berdua hanya memahami 2 maksud ini. Anggap saja itu hadiah Anda karena telah melewati level tersebut. Anda harus memahami maksud lainnya sendiri. Orang tua di sebelah kanan menarik konsep anginnya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih banyak kepada kedua seniornya. Lu Ming membungkuk dan mengucapkan terima kasih lagi. Oh, dan tanda ini. Ambil. Dengan bakat Anda sepenuhnya memenuhi syarat untuk pergi ke tanah suci yang lebih tinggi untuk bercocok tanam. Tetua di sebelah kiri mengambil sebuah tanda dan melemparkannya ke Lu Ming. Lu Ming menerimanya dan sangat gembira. Bukankah tujuannya ada di sini untuk token ini? Sekarang, dia akhirnya mendapatkannya. Lu Ming membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pergi. Penatua di sebelah kanan melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat bekerja pada tubuh Lu Ming. Dengan kilatan cahaya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah meninggalkan menara 100 tertinggi dan muncul di udara di luar menara. Pada saat yang sama, esensi vital dalam tubuhnya tidak lagi ditekan dan dapat digunakan secara bebas. Lu Ming mengedarkan inti esensialnya dan mendarat di tanah. Lu Ming telah keluar. Begitu Lu Ming muncul, seseorang berseru. Lu Ming sebenarnya telah tinggal di menara 100 tertinggi selama 6 hari dan kemudian tampak aman dan sehat. Ini agak sulit dipercaya. Di masa lalu, bahkan jika seseorang menyelesaikan level tersebut, mereka hanya akan mendapatkan token, tetapi tidak ada yang tinggal di dalam selama 6 hari. Di atas batu besar tidak jauh dari situ, Wang Kong membuka matanya. Matanya seperti 2 bola api. Dia menggerakkan tubuhnya, dan napas panasnya menyebar ke arah Lu Ming. Dia tiba-tiba mendarat di depan Lu Ming. Lu Ming, apa yang kamu alami di sana? Berbicara. Wang Kong bertanya, nadanya penuh dengan perintah. Apa yang saya alami di dalam? Apa hubungannya denganmu? Lu Ming mengerutkan kening dan melirik Wang Kong. Lu Ming, ada apa dengan sikapmu? Jika saya katakan itu ada hubungannya dengan saya, maka itu ada hubungannya dengan saya. Juga, apakah Anda mendapatkan token yang mengarah ke tanah suci budidaya yang lebih tinggi? Serahkan. Wang Kong dengan dingin menegur. Idiot, minggirlah. Kamu menghalangi jalan. Lu Ming benar-benar terdiam. Menurut Wang Kong, siapa dia? Orang lain mungkin takut padanya, tapi Lu Ming sudah sejauh ini. Siapa yang dia takuti? Lu Ming, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong di depanku hanya karena kamu menduduki peringkat pertama dalam daftar Raja Surgawi dan keinginan langit dan bumimu lebih kuat. Izinkan saya memberitahu Anda, daftar Raja Surgawi adalah lelucon di mata saya. Meskipun Anda telah melewati menara 100 talenta, keinginan langit dan bumi Anda tidak dapat mewakili kekuatan tempur Anda. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan token itu dengan patuh sebelum saya melakukan apapun terhadap Anda. Mata Wang Kong menjadi dingin.